Sekali ada santri ngintip, dahsyat hantam-hantaman kan, main koreksi bacaan, ajib-ajib ulama dulu itu. Semoga Darul Ulum sesuai dengan namanya Dar Al-Ulum, bukan hanya satu ulum, banyak ilmu. Semoga mulai dari tahun kini mulai ngaji kitab yang serius. Sanad banyak, gampang dicari, ambo tinggal tulis ya, tinggal ditulis, banyak sanad kita. Kalau sudah tahu, tolong nanti diziarahi. Jadi sebelum ke Aceh, tolong Buya ziarahi dulu lah Syekh Jabil Jauh tuh, Zakaria Al-Bisati duo secukup. Kalau ketemu muridnya, nanti duit yang hidup dulu ya. Mohon maaf menggurui antum, para antum yang guru kan di sini. Demikian dari kami. Ada pertanyaan Bu ya? Apa tuh? Waduh. Assalamualaikum. Salam. Ya, kenapa kita tidak boleh mempelajari kitab Syekh Sahih Fauzan? Jujur kadang saya suka dengan fatwa beliau dari YouTube Sahih Fikih. Antum suka, itu nggak masalah, nggak ada yang melarang. Saya nggak ngelarang antum mempelajarinya, tapi kalau itu dijadikan kurikulum, itu berbahaya. Apa sebab? Kita sudah buat kajian di Ribat ya. Silakan dicek kitab tauhidnya Syekh Shalih Fauzan itu menyebut orang yang tawasul. Tawasul itu tidak masuk bab akidah dalam ajaran Ahlussunnah, masuk ke bab fikih. Adab berdoa, tata cara kaifiat berdoa. Beda tuh, kamarnya sudah beda. Oleh Syekh Shalih Fauzan ditaruh di bab akidah. Maka beliau punya definisi yang berbeda dengan ulama Ahlussunnah yang mayoritas, apalagi sufi. Kita bertawasul bukan nyembah Nabi, bukan minta ke Nabi, kita minta kepada Allah, nyebut. Jadi tawasul itu nyebut silsilah, tapi pendek langsung ke Nabi. Ya Allah, saya ini umat Engkau, umat Nabi Engkau, kekasih Nabi Engkau. Itu makna tawasul tuh. Maka disebut bijahi Rasulillah, nawatawassalu bika ya Muhammad ila Rabbi. Kan hadisnya ada. Dan itu sama, mau hidup mau mati tidak disebutkan di hadis itu. Hanya Syekh Albani aja yang ngarang-ngarang kan, membedakan antara hidup dengan mati. Itu kan di dalam zihinnya, dalam pikirannya Syekh Shalih Fauzan. Karena mereka taklid kepada Syekh Ibnu Taimiyah, katanya taklid nggak boleh. Emang di hadis Tirmizi itu disebutkan tawasul hanya boleh kepada yang hidup dan hadir, kan nggak ada. Nggak ada lafaznya satupun. Itu ada dalam pemahaman istinbat. Kalau antum boleh istinbat, kenapa kita nggak boleh mengistinbatkan yang lain? Kalau dia boleh memahami yang tidak tertulis dengan pemahaman itu, kenapa kami nggak boleh? Mana jaminan kalau antum itu sama dengan Rasul, kita tidak sama dengan Rasul? Kan enggak. Kita punya sanad, itulah jaminannya. Antum sanadnya berhenti di Ibnu Taimiyah. Dan Syekh Ali Jum'ah nulis dalam kitab Al-Mutasyaddidun, Ibnu Taimiyah lah yang pertama kali membedakan antara Nabi hidup dan mati, sehingga tawasul menjadi berubah hukumnya. Hidup boleh hadir, kalau nggak hidup nggak hadir nggak boleh. Berarti bagi dia Nabi kalau mati mati. Itu kan suul adab itu. Lebih bertauhid orang Quraisy daripada orang yang bertawasul katanya. Ayo, dan itu menentang ayat Quran. Cuma nggak disadari. Kalau mereka sadar bisa kufur, tapi yang gue yakin mereka tidak sadar. Cuma mukhti. Jadi kita begitu pun bukan benci ke Syekh Shalih, beda aja. Kita berbeda dengan Syekh Shalih Fauzan, beda dengan Ibnu Taimiyah, bukan berarti kita benci mereka. Siapa yang berkalam la ilaha illallah, kita cinta mereka kok. Ya, irhamu fil ard. Tapi beda masa nggak boleh? Jadi kita beda bukan berarti benci, bro. Ya, beda bukan berarti benci. Kalau antum suka Syekh Shalih Fauzan fatwanya, itu bagus karena sesama mukmin. Tapi cinta apakah menghalangi antum mendengarkan kalam yang lain? Enggak kan? Syekh Shalih Fauzan punya definisi yang berbeda tawasul. Akhirnya kalau yang tawasul yang maksud Syekh Shalih Fauzan itu menyembah selain Allah, betul tawasul begitu syirik. Sepakat enggak? Kalau tawasul itu nyembah selain Allah, meminta ke selain Allah, sepakat enggak kalau itu musyrik? Dan kita tidak tawasul begitu. Tawasulnya Ahlussunnah nggak begitu. Paham? Jadi istilah sama, definisi beda. Yang kedua, Syekh Shalih Fauzan menyebut orang yang suka ziarah kubur, bertabarruk, mengambil berkah, itu dengan ubadul kubur, penyembah kubur. Itu kalam apa tuh?
pantas seorang muslim menyebut muslim yang lain sebagai penyembah kubur. Bahkan muncul istilah kuburiyun. Ustadz kuburiyun gak? Jadi kita ini datang ke kubur, mendoakan yang dikubur supaya dapat berkah kita semua, supaya ingat kalbu itu kepada Allah dan kematian, disebut kuburiyun. Oh ternyata dia punya definisi lain, dia punya suuzon, tasawurnya, definisinya. Belajar mantik nggak? Ya, tasawurnya tentang tabarruk berbeda dengan tasawur ulama Ahlus Sunnah. Tasawur ulama Ahlus Sunnah, kalau datang ke kubur tidak boleh nyembah kubur. Kalau kita angkat tangan doain dia, bukan minta ke kubur. Kalau tabarruk bukan meyakini orang itu yang sahibul barokah, barokah dari Allah diturunkan ke orang itu. Coba lihat mereka hari ini memuseumkan peninggalan Syekh Utsaimin, ya kan? Kok Utsaimin boleh dimuseumkan, dicintai, dijaga, kami kok nggak boleh? Kok nggak boleh? Mengithafkan kata beliau. Iya, penanya, oh semuanya. Kok nggak boleh? Kalau kita punya kenangan dengan seseorang, lalu pemberiannya kita simpan, musyrik nggak? Kita cium-cium, musyrik nggak? Kalau itu musyrik, antum nggak cinta, antum nggak kenal bab cinta. Belajarlah kitab Raudatul Muhibbin karya imamnya antum, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullah alaih. Itu bacaan kita itu ya. Kita suka dengan buku-buku itu. Jangan-jangan ikut imam salafi tapi gak baca kitab salafi. Jadi silakan cintai semua syekh, tapi jangan cinta membuat ta'assub. Kami mengkritisi Syekh Ibnu Taimiyah, tapi mendapat faedah juga dalam beberapa kalam Ibnu Taimiyah. Khusus narkoba itu hanya bisa lewat kalam Ibnu Taimiyah. Imam Subki menganggap kalau ada bahan-bahan yang tidak cair maka bukanlah khamar. Bagi Ibnu Taimiyah semua apapun, mau cair, mau bubuk, kalau memabukkan, mau asap, itu khamar. Itulah sebabnya kenapa daun apa nih, ganja itu bisa haram. Itu mazhab Ibnu Taimiyah. Di Indonesia fikih Ibnu Taimiyah diambil beberapa. Talak 3 sekaligus jatuh 1 itu dipakai di KHI. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, waduh repot antum. Ya udah langsung main kubro. Repot Bu ya. Repot. Kita pakai juga berzakat tidak mesti menggunakan makanan pokok, bisa yang lebih pokok. Barang memberi bahan pokok, fulus. Itu fatwa-fatwa mereka itu. Nah, nanti itu diberikan juga ke santri ya, perbedaan fikih kontemporer dengan klasik. Itu penting itu, biar nggak kolot. Fikih itu ditulis untuk zamannya. Maka zaman sekarang karena perkawinan fikih itu dasar, dulu cuma ada 24 transaksi dalam muamalat, belum ada transaksi GoPay, Grab, apa tuh, ShopeePay, Dana, Tokopedia, mana? Oh ya, ya beli lewat Tokopedia. Dulu belum ada, dulu cuma ada baik akad salam. Salam itu mau bilang ke Buya Burhan, Buya, ambo pesan kitab judulnya Al-Majmu' karya Imam Nawawi, sekian jilid, warnanya iko. Kece Buya, oh jadi harganya sekian, beli. Dulu pesanan itu baru begitu, masih offline. Kini lah pakai, kini orang lebih memilih nelpon pakai Telkomsel atau pakai WA. Kira-kira begitulah ya. Orang lebih nyaman kadang belanja lewat online daripada offline. Nah, itu harus ada fikihnya. Semoga dari sini ntar ada yang tumbuh ahli fikih. Ya. Dulu minjem, semua yang bertambah riba. Sekarang beda. Dulu fulus, dinar dirham, barang yang ditukar. Az-zahabu bizhabi, fiddah bifiddati, ya. Atau barang buahan dengan buah. Albur dengan apa gitu ya. Duit fulus rupiah belum ada di zaman Nabi, dolar belum ada Nabi. Lalu muncul persoalan bank, ada bunga bank. Itu gimana cara menanganinya? Ulama Al-Azhar itu beda dengan MUI.
Darul Ifta pun revisi fatwa dari 82, 83, 2003 direvisi semua oleh dosen-dosen beliau ini. Antum ketemukan dengan dokter siapa? Amr ya, Dr. Amr Syauqi. Ya. Ketemu kan murid-murid Syekh Al-Jumaah. Itu merevisi semua. Oh, tasawurnya berlain. Berubah tasawur, berubah hukum, berubah definisi, akan berubah hukum. Maka kami menghimbau kawan-kawan salafi, coba antum definisikan lagi lah tawasul kami itu. Jangan pakai definisi Syekh Shalih Fauzan yang ngawur, tasawurnya ngawur. Iya, boleh nggak saya memahami kalamnya Buya Burhan versi saya, boleh nggak? Harus konfirmasi ke Buya Burhan. Contoh, dulu orang NU di masa politik rame, mereka sebelum politik rame ada Islam Nusantara. Boleh nggak saya mendefinisikan Islam Nusantara versi saya? Kalau versi saya, Islam Nusantara itu sholat pakai bahasa Jawa, bahasa Minang, boleh nggak? Sholat pakai bahasa Minang boleh nggak? Ternyata orang Minang benci dengan Islam Nusantara karena penggambarannya sholat pakai bahasa Minang. Kami tanyalah ke buya-buya kiai-kiai Jawa, Pak Kiai, maksud antum Islam Nusantara apa? Kami mau tasawur yang benar nih. Kata mereka, menurut antum apa? Maka dengan poloslah kita menyampaikan itu. Maksud saya, kalau Islam Nusantara itu sembahyang pakai bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ketawa, diketawain beliau. Ente belajar gak ilmu mantik? Belajar gak ta'rif? Dalam usul fikih dan fikih ada namanya tasawur, ada makna lughawi, ada makna istilahi. Tidak boleh menghukumi sesuatu secara lughah bahasa, wajib secara istilah orang itu, jangan istilah kita. Jangan buat-buat istilah sendiri. Contoh hotdog. Hotdog artinya apa? Daging anjing. Daging anjing ange gitu ya. Hot. Boleh nggak makan daging anjing, Pak? Nggak boleh. Antum Syafi'i. Kalau di Persis boleh, Persatuan Islam di Bandung. Kemudian ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Itu mereka boleh makan anjing. Horor gitu. Anjing asli. Tuh kan kejebakan. Yang saya tahu dia mengatakan kencingnya babi suci ya, itu yang MTA, versi MTA. Nggak sama dengan Persis. Nggak tahu kalau udah direvisi ya, itu yang kita dapat. Kalau Persis langsung mengeluarkan fatwa di tim Hizbah. Kalau hotdog, apakah itu anjing? Enggak. Apa itu hotdog? Ambo saya nggak tahu, mungkin kali nah. Jangan-jangan salah Pak. Apa hotdog deh? Roti tumpuk burger. Pakai sosis. Sosisnya dari daging apa? Kalau dagingnya daging sapi disebut hotdog juga kan? Berarti cuma nama. Jadi kalau ada namanya ketoprak setan, boleh nggak dimakan? Nasi goreng Billy, ya boleh nggak dimakan? Namanya makruh, barangnya halal. Gitu. Antum tahu nggak beberapa nama mobil itu nama setan? Boleh nggak nih pakai? Beberapa nama benda-benda bagus itu nama setan. Nggak boleh kita sebut lah ya, karena itu adanya di kitab-kitab yang nggak jelas. Kitab-kitab asrar. Jadi setan itu punya nama-nama dan namanya lucu-lucu. Ya. Itu jadi nama merek mobil, bayangkan. Kayaknya di luar sana pengusaha-pengusaha itu punya link-link ke rasul-rasul setan di bumi kan. Wallahu a'lam. Elit global itu ya? Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ini kami sering dibawa di masyarakat. Kebetulan ada program Pak Emen Salafi, sehingga ada masjidnya, ada markasnya di daerah. Nah, kebetulan kami sering berhadapan. Kita kan sering ngomong, kali nggak sederhana, karena tidak jelas. Jawaban mereka sederhana, tapi tidak bisa dibuktikan benar salahnya. Ini yang ingin kami tanya sama beliau. Itu Syekh Yasin Padani, itu di mana tinggalnya? Di Makkah. Kenapa dibilang tidak punya sadar? Guru-guru kami juga belajar sama Syekh Yasin. Kalau guru kami belajar sama Syekh Yasin, ya kita sama dong. Ya kalau sama terus kok tengkar?
Maksudnya gini, apakah paham daripada mereka ini memang berbeda dengan Syekh Hasim? Oke. Gimana mereka? Oh, berarti mereka sudah ada kemajuan. Sudah ada kemajuan punya sanad. Terakhir di mana? Di Tanjung daerah bukan di daerah Oh, Sungai Tambang. Nah, tolong ceritakan keadaan Sungai Tambang. Sudah berani juga sekarang mengatakan kalau belajar dengan guru yang bersanad itu mantan selapi kabur, nggak perlu di sini pindah di Sungai Tambang. Selapi kabur istilah antum aneh. Ya. Karena nggak tahan di sini. Ya. Antum ruqyah deh kali. Allah alam. Ruqyah dengan i'anatul thalibin. Oke, baik. Apakah Salafi benar bersanad ke Syekh Yasin? Betul, sudah ada namanya Syekh Sa'ad itu dan beberapa masyayikh mereka hadir di majelis Syekh Yasin waktu ijazah ammah. Apa sebab? Syekh Yasin itu punya semacam fikih dakwah, strategi dakwah. Karena beliau tinggal di Saudi, beliau itu korban kezaliman Saudi yang berhaluan Salafi Wahabi. Darul Ulum namanya. Dari sana ada Darul Aceh itu. Nah, di sini dia. Darul Ulumnya Syekh Yasin itu dibubarkan oleh Salafi. Terus kalian ngaku bersanad ke Syekh Yasin, kazib. Sanad apa yang dimaksud? Itu cuma sanad ngambil berkah. Lu ngambil berkah dari mana? Guru-guru kalian dulu mengkafirkan beliau atau minimal memfasikkan beliau. Karena Syekh Yasin mursyid 66 thariqat. Punya sanad beliau 66 thariqat. Saksinya banyak. Syekh Zakwan di Jakarta, termasuk Syekh Ahmad Murazi, Said Agil Munawar, ya, Kiai Ahmad Murazi dan Kiai Zakwan itu bertahun-tahun, 12 tahun sama 10 tahun mereka ini. Ada yang beberapa tahun di sana. Syekh Sufyan Nur Marbu, termasuk abangnya Marbu Al-Banjari itu mereka menyaksikan beliau-beliau itu sok-sokan ngaku bersanad, ya. Barangkali ngambil berkah, katanya mengambil berkah nggak boleh. Itu kan sanad li tabarruk. Loh, kok boleh ngambil sanad tabarruk? Berarti antum musyrik juga kayak kita ini. Ya. Jadi sanad mereka itu yang kita sebut ngambil sanad tabarruk, bukan sanad fikrah, bukan sanad ruhiyah. Ada emang, ada. Ya. Persoalan sanad ini ketika yang disampaikan beliau tadi, memang perlu kita akui kawan-kawan Salafi Wahabi ini, karena contoh yang terjadi ketika kami di Mesir, itu ketika ngajinya dengan Syekh Ali Jum'ah, ngaji dengan Syekh Fauzi dan Syekh yang lainnya, mereka nggak datang. Rifat Fauzi. Bukan. Syekh Fakih Hijazi juga. Kemudian ketika ngajinya mereka nggak datang. Namun kan biasanya kan diumumkan tuh, besok kita khataman plus pembagian sanad. Datang. Mereka datang. Gitu. Itu gayanya mereka seperti itu. Mereka datang. Ketika di saat kawan-kawan yang memang mengaji dari awal, kemudian pernah mereka kena sakit, nggak hadir 1 hari, mereka datang ketika ngamal, tapi mereka nggak mau nulis nama karena merasa berat beban sanad ini. Tetapi mereka itu dengan angkuh dan sombongnya, mereka tulis nama mereka, nanti di khatam sama Syekh. Udah, nanti mereka dengan saya juga bersanad. Tapi sanad secara rohaninya itu nggak ada. Jadi sanad dibagi 3, Bu ya. Sanad tabarruk, sanad ijazah. Ngambil berkah. Yang tadi dia tafsiri. Itu kan dia datang kan dia dapat berkah kan? Pakai stempel segala. Yang kedua sanad fikrah, pemahaman. Ngaji kepada seseorang, fahamnya turun ke awal. Yang ketiga sanad ruhiyah, tarbiyah atau suluk, itu berguru ke mursyid. Itu 3 sanad. Barangkali mereka yang atas itu. Dan yang paling mereka suka sebenarnya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, beliau menyelamatkan silsilah sanad ulama Salafi.
Nah itu sebenarnya. Nanti silakan baca, disertasi saya udah dibagi PDF-nya kan, udah saya wakafkan itu. Baca. Muslim Teologi Muslim Puritan, cari tuh, sudah ada di ya Telegram Privat kali ya, silakan dicari. Itu sudah saya bagi itu. Ya. Semoga diterima di sisi Allah. Ya. Bukan berniat merendahkan Salafi, justru kita mau menghubungkan Salafi. Cuma kita menemukan di tengah jalan perbedaan akidah mereka antara zaman Imam Ahmad dengan Ibnu Taimiyah. Udah berbeda, tapi secara semangat sama. Jadi Syekh Yasin Al-Fadani rahmatullah alaih wa qaddasallahu sirrahu, beliau itu menuliskan sanadnya ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sehingga kitab-kitab Syekh Abdul Wahhab itu sanadnya hampir semua, bukan semua ya, hampir semua itulah jalur Syekh Muhammad Yasin. Jadi Syekh Muhammad Yasin terhubung kepada namanya Hayat As-Sindi, Muhammad Hayat As-Sindi, guru dari Muhammad bin Abdul Wahhab, dan murid-muridnya Hayat As-Sindi, dan kawan murid dan muridnya, dan itu terhubung nanti ke si Muhammad Abdul Wahhab. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahhab itu pernah berguru kepada Muhammad Hayat As-Sindi, sebagaimana diakui oleh Shalih Fauzan, diakui oleh Bin Baz, diakui oleh Utsaimin. Mereka mengakui itu. Tapi mereka nggak memperhatikan siapa Muhammad Hayat As-Sindi ini. Sering kita bahas ya. Kayaknya udah lupa karena aneh nyebut nama orang kebanyakan. Ya, bener. Lupa kan? Pekanbaru aneh sering nyebut Muhammad Hayat As-Sindi. Beliau itu guru hadis, guru kutubus sittah, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, semuanya kitab itu. Lalu guru tarekat. Beliau itu sufi, punya syarah hikam Naqsyabandiyah, Muhammad Hayat As-Sindi. Bahkan beliau punya sanad ke Muhammad bin Abdul Karim Saman, Thariqah Khalawatiyah Samaniyah. Beliau kan Al-Madani, Muhammad Hayat As-Sindi itu Al-Madani. Saya ketemu. Ya. Jadi Syekh Muhammad Abdul Wahhab dalam ilmu sanad itu beliau masuk jaringan. Tapi dalam ilmu pergerakan dan akidah beliau sudah keluar sendiri dari Ahlussunnah yang mayoritas. Belum bukan Ahlussunnah sendiri, ala Wahabiyah. Maka paham beliau tidak terikut dalam sanad itu. Sama, jadi kalau ada Salafi ngaku bersanad ke Syekh Yasin, itu sanad ngambil berkah. Ya sama-sama syirik lah kita, karena kita percaya berkah. Walaupun enggak, ini sanad keilmuan. Iya, ilmu itu kan berkah. Ente nggak ngaji tapi giliran ijazahan datang kan gitu ya. Jadi ini pengakuan teman-teman kita Azhari ini, tamatan Azhar. Valid Ustaz ya. Ini saksinya udah 3 orang nih Azhari di sini. Jadi mereka giliran ngaji hadis, khataman Sahih Bukhari nggak datang. Giliran khatamannya ada ijazahannya di akhir majelis datang. Boleh memang meriwayatkan hadis itu cuma datang pas ijazah boleh. Tapi santri-santri yang banyak adab ini, mereka nggak hadir sekali itu merasa nggak pantas. Walaupun berhak dapat sanad. Berhak antum boleh pakai sanad itu. Itu kira-kira Ustaz ya. Jadi antum tinggal balas sekali. Ya, jawab aja begitu. Dan yang perlu diketahui sanadnya Syekh Muhammad Yasin bukan sanad akidah, pemahaman, fikrah. Beliau cuma menyelamatkan sanad ijazah. Barangkali Muhammad Abdul Wahhab itu dulu pernah berniat baik, ya kan? Apakah Muhammad Abdul Wahhab berniat buruk? Kan enggak, niatnya kan baik, cuma manhajnya yang kemudian menurut kita berbeda. Kita nggak benci kok sama Muhammad Abdul Wahhab, gitu. Nah di kitab beliau tertulis tuh sanadnya, sanad kitab Ushul Salasah, kitab Tauhid itu, sanad Ibnu Taimiyah lengkap semua. Nah silakan lihat di buku aneh itu ada ya. Kelas MC ya. Kita gitu, kita ada kan jadi sering dengan Imam Nawawi. Sekarang ada sekalian itu ada apa dari sini karangan dari Albani kan? Albani. Ya. Oh bukan karangan dia. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ditakhrij. Takhrij itu artinya diteliti ulang hadisnya oleh Albani, lalu kitab itu dipakai, ya. Taib. Tapi ngarangnya
Itu salah tulis, tidak beradab itu. Kalau kitab itu karya orang, tulis nama dia, baru tulis. Tapi sekarang kan penerbit agak kurang ajar. Biar laku tulis nama Albani kan. Albani sendiri nggak nulis gede-gede nama dia, kecil, mukharrij istilahnya atau muhakkik. Jadi mukharrij muhakkik itu bukan pengarang, dia cuma meneliti ulang hadis itu. Makanya di footnote-nya ada sahih, hasan, dhaif. Itu penelitian. Bisa salah, bisa benar. Gitu. Ya. Cukup lah ya. Semoga bermanfaat pertemuan kita, silaturahmi kita pada pagi duha ini. Semoga Allah ridhoi, Allah jadikan ini sebagai tanda kita bersaudara zahir dan batin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.